Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan? Udah. Duduk di sini dari jam berapa, Bu? Masih semangat. Jawab salam saya yang kerasan dikit suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar pulang bawa tentengan berat, isinya 90 hasanat, 90 kebaikan. Di rumah nanti bisa pada kebagian. Saya tambah salamnya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Haji Ali Supandi dan segenap pengurusnya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustazat, para muallimat, terkhusus Ketua Majelis Ta'lim Miftahus Sa'adah, Uminda Ustazah Hajah Yaya dan segenap pengurusnya. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustazat kita, para muallimat kita, wabil khusus Uminda Ustazah Hajah Nuraini, Uminda Ustazah Hajah Endeh, Uminda Ustazah Hajah Neng, dan para ustazah lainnya, para pimpinan-pimpinan majelis taklim. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, para jamaah kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah, kalau dilihat dari muka-mukanya sih nggak ada yang sakit. Paling cuma dengkul doang. Soalnya kelihatan ada yang melonjor, ada yang puter-puter kanan kiri. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan pulang dari sini sakitnya hilang, dikasih sehat sama Allah. Kalau dilihat dari muka-mukanya nih kayaknya gak ada yang urusannya susah nih, gak ada. Utangnya udah pada lunas. Kalaupun ada, mudah-mudahan pulang dari sini urusannya dibikin gampang sama Allah. Kalau dilihat dari muka-mukanya kayaknya gak pernah ada masalah. Soalnya senyumnya pada girang. Apalagi tadi yang mukul rebana, saya bisik-bisik sama yang di samping saya, itu emosinya udah tersalurkan semua. Kalau di rumah mukul panci nggak bisa senyum begitu. Tapi kalau di majelis mukul rebana, tenaganya keluar, emosinya juga keluar. Senyum semangat betul. Kalaupun ada yang punya masalah, mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan jalan keluar. Keluarga kita semua Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah rahmah. Anak, cucu, cicit yang lagi pada sekolah, yang lagi pada kerja, yang
lagi pada nyari nafkah, mudah-mudahan Allah tumbuhkan mereka semua jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Bolak-balik pengajian dari majelis maulid satu ke maulid yang lain, mudah-mudahan ibadah kita makin istiqomah. Kalau kita jadi orang yang istiqomah, kelak akhir hayat kita insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhda. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ibu, etah dia lemes. Ngantuk, Bu? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bermajlis bareng-bareng dengan sahabatnya. Ini kayak kita yang saat ini sedang kita kerjain. Kita duduk bareng-bareng di majlis maulid, itu kayak dulu para sahabat duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperdalam Islam. Tiba-tiba ada satu orang Badui, orang kampung, yang dia tinggalnya tuh di gurun pasir. Ada nggak di Cikarang gurun pasir? Bu, Cikarang adem apa panas? Adem apa panas? Gurun pasir lebih panas, Bu. Ini dia tinggalnya di pedalaman, duduk dengan para sahabat. Pas lagi pada hening, lagi pada diam nyimak apa yang disampaikan oleh Rasulullah, orang Badui ini dia ngangkat tangan sambil manggil-manggil Rasulullah. Ya Rasulullah. Karena semuanya lagi pada diam, akhirnya kepalanya pada nengok. Itu siapa yang manggil Rasulullah? Keras banget suaranya. Ketika nengok, ternyata orang Badui itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, iya, apa yang mau kamu sampaikan? Rasulullah tuh, Bu, adalah manusia yang paling open. Ibu tahu open? Bu, manusia yang paling khawatir sama orang. Yang kaya sama Rasulullah diladenin, yang miskin juga diladenin. Yang cakep diladenin sama Rasulullah, yang gak cakep juga diladenin. Yang punya jabatan sama Rasulullah diladenin, rakyat jelatanya juga. Yang tinggal di kota sama Rasulullah diladenin, sampai orang kampung pelosok juga sama Rasulullah diladenin. Tuh Rasulullah begitu, Bu. Kemudian orang Badui ini bertanya satu pertanyaan yang aneh. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, mata sa'ah. Ya Rasul, kiamat kapan sih? Ada nggak di sini lagi duduk sama guru ngangkat tangan, Ustazah, kapan kiamat? Kagak ada ya? Yang ada kalau ngaji gurunya disamperin, guru doain kita ngapa? Ini dengkul udah pada sakit, doain biar sehat panjang umur. Ini orang Badui pertanyaannya aneh, Bu. Kata dia, ya Rasulullah, kiamat kapan? Sama Rasulullah dibalikin, Madza a'datta laha?
Kamu nanya tentang hari kiamat, emang udah punya bekal apa? Bu, udah siap mati? Udah? Bu, udah siap mati? Kenapa? Kenapa Bu? Takut suaminya? Bu, kenapa belum siap? Karena merasa belum punya bekal, betul ya? Iya. Ini sama Rasulullah ditanya, "Mada a'adatta laha?" Kamu nanya hari kiamat kapan, emang udah punya bekal apa? Kamu udah siap-siap apa? Sahabat juga kayak yang tuh dengerin tuh. Emang enak gitu ya Bu ya. Kemudian orang Badui itu jawab, "Ma'a'adattu bi syai'in illa inni uhibbullaha wa rasuluh." Ya Rasul, saya nggak punya persiapan apa-apa. Bu, nggak punya persiapan apa-apanya. Sahabat itu sama kita lain Bu. Kalau kita kan bilang nggak punya persiapan karena emang seringnya sholatnya harga pas 17, qobliyahnya lewat, ba'diyahnya lewat, puasanya bayar utang sama Ramadan doang. Bu, kalau sahabat Bu ketika mengatakan saya nggak punya bekal apa-apa ya Rasulullah, itu pasti standarnya tuh jauh di atas pas-pasannya kita. Sahabat qobliyah ba'diyahnya tuh nggak mungkin ditinggalkan. Tahajud duhanya dikerjakan. Puasa sunnahnya juga dilazimkan. Tapi bentuk tawadunya dia bilang, saya nggak punya bekal apa-apa ya Rasulullah, walakinni uhibbullaha wa rasuluh. Bekal yang bikin saya pede untuk nanya kapan kiamat, karena di hati saya nih ya Rasulullah, saya punya bekal cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, apa tadi katanya bekalnya? Apa Bu bekalnya? Cinta. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti hari kiamat akan bareng-bareng dengan siapa yang kamu cinta. Kalau di hatimu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimanapun Rasulullah berada nanti hari kiamat, kamu akan bareng-bareng sama Rasulullah. Ibu, pertanyaan saya sekarang, bolak-balik majlis maulid, pulang cinta sama Rasulnya nambah apa enggak? Hah? Nambah apa enggak? Cinta enggak sama Rasulullah? Cintamu asli atau palsu? Cintamu berapa karat Bu? Bu, berkarat-karat ya Bu ya. Ibu, Bu, coba kita bandingin. Jangan-jangan selama ini cintanya cuma di mulut doang, nggak sampai di hati. Coba kita bandingin sama cintanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, orang yang paling ngerti gimana caranya mencintai Nabi adalah para sahabat. Ada bestinya Rasulullah. Besti, ibu punya besti apa enggak? Ayat ayat seetik seetik. Bu, besti makan bakso punya? Besti arisan ada? Bu, besti ngaji punya? Alhamdulillah. Rasulullah juga punya besti, namanya Sayyiduna Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyiduna Abu Bakar. Ibu, Bu, Rasulullah Bu, pada saat pergi sama Sayyiduna
jalan kehausan, Bu. Air minumnya cuma ada sedikit, gak cukup buat minum berdua sama Sayyiduna Abu Bakar. Tapi saking cintanya Sayyiduna Abu Bakar kepada Rasulullah, Bu, itu air minum semuanya dikasih sama Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau aja yang minum ya Rasulullah. Apa kata Sayyiduna Abu Bakar? Saya tanya sama ibu, kalau kita lagi aus banget, lihat orang minum, glek glek glek, ausnya hilang apa nambah aus? Nambah aus. Tapi enggak dengan Sayyiduna Abu Bakar. Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu tuh bilang, saking cintanya, kata Sayyiduna Abu Bakar, fasyariban nabi hatta tawaitu ana. Nabi yang minum ampe glek-glek begitu, tapi yang hilang ausnya tuh saya. Nabi yang minum, yang hilang hausnya siapa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Itu cinta. Kemudian ada perempuan, Ustazah, itu kan laki-laki, Ustazah. Gimana kalau dari kalangan sahabat perempuan mencintai Rasulullah? Ada namanya sahabiyah dari Bani Dinar, mendapatkan julukan Al-Mar'ah Ad-Dinariyah. Cintanya sama Rasulullah asli gak kawe. Ketika itu saat perang Uhud, suaminya, anak laki-lakinya, dan bapaknya ikut semua perang sama Rasulullah. Saya tanya sama ibu, Bu, ibu kalau ingat perang Uhud, itu kaum muslimin menang apa kalah? Menang apa kalah? Kalah. Kalau perang Badar kaum muslimin menang. Kalau di peperangan Uhud kaum muslimin kalah. Bu, berita tentang kalahnya kaum muslimin nih udah didengar, Bu, sama wanita ini, sama sahabat ini. Ketika orang-orang kaum muslimin pulang dari peperangan, ada yang ngabarin, ibu suaminya syahid, suami ibu gugur di medan perang. Ini perempuan karena kecintaan sama Rasulullahnya itu tinggi, Bu, dikabarin suaminya sudah gugur di peperangan. Dia ucapkan, wa madza fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah gimana? Kalau Rasulullah apa kabarnya? Kalau Rasulullah apa kondisinya? Padahal dikabarin suaminya syahid. Ada lagi rombongan yang lewat bilang, ibu suaminya saya lihat tadi syahid, gugur, Bu, gak akan pulang lagi. Apa kata perempuan itu? Wa madza fa'ala Rasulullah. Suami saya syahid, kemudian gimana Rasulullah? Rasulullah baik-baik aja enggak? Yang ditanyain siapa? Rasulullah. Padahal dapat kabar suaminya syahid, bapaknya juga syahid. Lewat lagi rombongan yang lain yang ngasih kabar, ibu, anak ibu syahid, gugur. Kemudian ibu tersebut masih bertanya, wa madza fa'ala Rasulullah. Kalau anak saya syahid, Rasulullah gimana? Kata rombongan tersebut, Rasulullah ada di belakang kita, Bu. Rasulullah ada di belakang kita. Dengar suaminya syahid, bapaknya syahid, anaknya syahid, nggak bikin dengkulnya lemes untuk lari nyari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rombongan diterobos, Bu, sama sahabiyah ini.
Dicari-cari, katanya Rasulullah ada di belakang. Mana Rasulullah? Ditungguin Rasulullahnya. Kemudian ketika Rasulullah mulai kelihatan, dia datengin Rasulullah sambil mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musibatin ba'daka jalal." Ya Rasul, ketika melihat engkau selamat, ketika melihat engkau masih hidup ya Rasulullah, semua musibah dan ujian asal tidak menimpa engkau semua terasa kecil buat saya. Bu, keren perempuan begitu. Kita udah bisa apa belum? Kita udah bisa apa belum? Gak disuruh ngorbanin suami, gak sampai mengorbankan anak dan ayah. Kadang kita disuruh mengungkapkan cinta sama Rasulullah, masih belum bisa. Bu, oke. Kalau gitu biar nanti pulang kita bawa cinta kepada Rasulullah. Saya kasih 2 oleh-oleh aja. Mau dikasih oleh-oleh? Mau dikasih oleh-oleh? Kalau kita mau mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau bareng-bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang yang cinta itu, Bu, pasti lisannya akan sering-sering nyebut yang dia cinta. Betul nggak? Betul nggak? Ada yang cinta sama harta, dikit-dikit matanya ke HP ngecek saldo. Betul nggak? Ada yang cinta sama anak, bangga banget sama anak. Setiap kali ketemu orang yang diceritain anak. Ada yang cinta sama rumah, rumahnya baru direnovasi, naik sampai 5 lantai, pakai lift. Bu, pakai apa? Soalnya dengkulnya udah pada sakit. Bu, pasti kalau ketemu orang yang diceritain adalah rumahnya. Nah, kalau kita cinta sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buktikan dengan lisan kita terus nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Bu, dengan cara apa kita nyebut Nabi Muhammad? Banyak baca sholawat. Goreng tempe, baca. Ngulek sambal, baca. Nyetrika baju, baca. Nyuci baju suami, baca. Ngomelin suami. Ada di sini yang suka ngomelin suami. Sebelah mana duduknya? Gak ada, di Cikarang gak ada. Gak ada 10. Bu, Ibu, orang yang cinta banyak nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Coba sekarang saya sebut nama Nabi Muhammad, gak disambut pakai sholawat. Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah pernah tuh, Bu, lagi ngejahit baju di rumah. Jadi Sayyidah Aisyah meskipun istrinya Nabi ngejahit baju di rumah, tiba-tiba mati lampu. Kalau sekarang tokennya habis, rumahnya gelap gulita, Bu. Jarumnya jatuh, nggak bisa dicari sama Sayyidah Aisyah saking gelapnya. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah. Itu rumah jadi terang. Itu rumah tiba-tiba menjadi terang sampai Sayyidah Aisyah bisa nemuin jarumnya. Pas lagi ngambil jarum kata Rasulullah, "Ada apa wahai Aisyah?" "Ya Rasulullah, ini kita lagi mati lampu ya Rasulullah, gelap. Jarum saya jatuh, tapi ketika engkau masuk rumah kita jadi terang benderang dan saya bisa nemuin jarum saya." Bu, ada di sini yang mukanya seterang bulan.
Bu, ada apa kagak? Yang kalau masuk ke rumah, rumahnya jadi terang. Mukanya Nabi Muhammad, Bu, sama bulan purnama masih lebih terang mukanya Nabi kita Muhammad. Kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, wailun liman lam yanzur ilayya yaumal qiyamah." Wahai Aisyah, sungguh celaka, enggak selamat orang yang nanti hari kiamat bisa ngeliat muka saya. Sayyidah Aisyah kebingungan. Kemudian bertanya, "Waman lam yanzur ilaika yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Dan siapa yang nanti di hari kiamat gak bisa melihat kepada wajahmu yang indah ini ya Rasulullah? Kesian banget, di dunia udah gak ketemu, masa nanti hari kiamat gak ketemu? Di dunia udah gak bisa ngelihat mukanya Nabi Muhammad, masa nanti hari kiamat gak bisa lihat muka Nabi Muhammad? Kata baginda Nabi, "Man dzukirtu indahu falam yusolli alayya." Yang nanti hari kiamat gak bisa ngelihat muka saya adalah yang nama saya disebutkan di depan matanya, di samping telinganya, tapi dia gak sholawat kepada saya. Sholli ala Nabi Muhammad. Jadi Bu, setiap kali kita sholawat, itu kita lagi ngumpulin tiket buat ketemu sama Nabi Muhammad. Bu, kalau kita sholawat, Nabi Muhammad itu meskipun jasadnya ada di bawah tanah, tapi beliau hidup di alam barzakhnya. Setiap kali ada yang bersolawat, Allah kembalikan ruhnya Nabi Muhammad untuk bisa menjawab solawat kita. Apalagi kalau tadi solawatnya sampai semangat banget begitu. Rasulullah girang banget tuh di dalam kuburnya. Orang yang seneng solawat Bu, Rasulullah jadi familiar sama suaranya. Entar pas hari kiamat gak usah capek-capek ngenalin diri, baru ngucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Oh kamu Ibu Siti. Ada di sini Bu Siti. Ada di sini Bu Siti. Bu Romlah ada Bu Romlah. Bu Aisyah ada Bu Aisyah. Bu Fatimah ada Bu Papat, Bu Papat. Ada. Seneng solawat, dikenal sama Rasulullah. Oh kamu yang dulu suka ngirimin saya salam dan salawat. Bu, maka abis ini lagu dangdutnya diganti salawat, lagu Indianya diganti insya. Seneng salawat apa, seneng apa? Tibil kulub, suka tibil kulub? Ayo sama-sama. Allahumma ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa yang depan saya suaranya udah gede, yang belakang saya kita dengar bareng-bareng. Yang depan diam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi ashabihi wa sallim. Alhamdulillah. Enak nggak? Enak nggak? Salawat aja terus.
nanti tahu-tahu hati kita yang sempit jadi lapang. Sholawat aja terus, nanti tahu-tahu urusan yang sulit jadi gampang. Sholawat aja terus, nanti tahu-tahu yang demen bikin dosa jadi berhenti dari dosa. Dengan keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Basah lisan kita dengan sholawat, basah lisan kita dengan salam kepada Nabi Muhammad. Bu, jadi yang pertama, kalau kita cinta banyak baca sholawat. Kemudian yang kedua, kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa dia yang cinta kepada Allah, maka ikut dengan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ibu, tadi maulid udah dibaca? Maulid apa yang dibaca? Berjanji. Biasanya di awal kalau kita baca maulid ada sholawat yang kita baca. Salah satunya adalah Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mantiqaw wa asdaq. Ada gitu kan? Ada. Artinya apa? Pulang dari majlis maulid, dengar maulid yang dibaca, jangan sampai pulang gak bawa apa-apa. Bu, satu bait aja dari sholawat, kalau kita ngerti artinya, Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mantiqaw wa asdaq. Ya Allah, sampaikan salawat saya kepada Nabi Muhammad yang perkataannya selalu manis, yang omongannya selalu ngenakin hati, yang kalau bicara gak pernah ada kebohongan keluar dari mulutnya. Itu aja yang kita bawa pulang. Pulang dari majlis maulid, Bu, jadi ibu-ibu yang ngomongnya lebih baik insya Allah. Yang tadinya suka bohongin suami, pulang dari majlis maulid udah gak pernah bohong. Yang suka bohongin anak, udah dandan rapi, anak pakai nanya lagi, Ma mau kemana? Ke dokter. Padahal mau makan bakso sama bestinya, nggak mau dibuntutin sama anaknya, bilangnya mau ke dokter. Nanti pulang dari sini lisannya udah nggak keluar lagi kata-kata bohong. Insya Ibu, orang kafir aja Bu, kalau ditanya man Muhammad, siapa Muhammad? Yang kafir Bu, yang belum beriman, yang musuhin Nabi Muhammad akan mengatakan huwas shadiqul amin. Muhammad itu adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Jadi pulang dari sini bawa oleh-olehnya akhlak Nabi Muhammad. Kalau ibu pulang dari sini, Cikarang lagi panas-panasnya, di depan ada tukang cendol. Bu, ada tukang cincau. Ibu beli itu cendol, itu cincau, minumnya sambil diri. Udah nenek-nenek minumnya sambil diri, minumnya sambil jalan. Itu tandanya gak bawa pulang akhlaknya Nabi Muhammad. Bu, ibu kalau makan duduk apa diri? Duduk apa diri? Duduk. Kalau lagi masak nyobain makanan, duduk apa diri? Gak ada jawaban yang lain, semuanya sama. Ibu, apa bedanya makan apa nyobain makanan? Kalau makan banyak ustazah 2 piring. Kalau nyobain makanan, dua-duanya masuknya kemana?
Nyobain makanan ke hidung kali, ke mulut ya Bu ya. Tandanya sama. Maka pulang dari sini bawa akhlaknya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bu, ya, sebagai penutup saya punya cerita yang nanti mudah-mudahan di rumah bisa kita terapkan. Kita pengen gak bareng-bareng sama Nabi Muhammad? Pengen masuk surga? Kenapa ibu pengen masuk surga? Kenapa pengen masuk surga Bu? Soalnya gak mau masuk neraka Ustazah. Gak ada pilihan ketiga. Kalau gak mau masuk neraka berarti harus masuk surga. Kenapa? Ada nggak di sini yang alasannya saya pengen masuk surga karena di surga ada Nabi Muhammad? Saya pengen masuk surga Ustazah, saya pengen merasakan enak kali ya kalau kita tetanggaan sama Nabi Muhammad. Enak kali ya kalau kita hidup sehari-hari sama Nabi Muhammad. Bu, dengerin. Kalau kita pengen masuk surga, jemput yang dipesenin sama Nabi Muhammad. Yang pertama kata Nabi Muhammad, man an'ama alaihi fasyakaro. Siapa dia yang mau masuk surga, kalau Allah kasih nikmat disyukuri. Pulang dari pengajian dapat transferan dari anak 15 juta. Itu kedengerannya bilang alhamdulillahnya sampai jalan tol, sampai MBZ kedengeran tuh, alhamdulillah gitu ya Bu ya. Betul? Coba dengerin saya. Rasulullah cara bersyukurnya gimana? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, cara bersyukurnya Rasulullah itu adalah dengan nambahin dan manjangin rokaat tahajudnya. Bu, Rasulullah tuh kalau lagi tahajud Bu, sampai kepada ayat-ayat yang berkenaan tentang siksaan Allah kepada manusia, Rasulullah itu nangisnya sampai gemeretek tulang dengkulnya tuh kedengeran. Bu, pernah sholat nangis sampai lututnya gemeteran? Pernah Ustazah pas terawih dapat imamnya panjang banget. Ini Rasulullah Bu kalau udah ngomongin azab tentang manusia, nangisnya itu tulang lututnya sampai gemeretek. Kemudian selesai sholat matanya bengkak, kakinya juga bengkak. Ada nggak di sini yang kakinya bengkak? Ada nggak? Ada. Kenapa bengkak? Asam urat. Ada yang kakinya bengkak cantengan. Ada yang kakinya bengkak sepatunya kekecilan. Bu, ada nggak di sini yang kakinya bengkak karena tahajudnya panjang? Dikomplain Bu Nabi Muhammad sama Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, kenapa harus begitu banget sholatnya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang kemarin dan yang akan datang? Manusia yang sudah diampuni dosanya sama Allah yang lalu dan akan datang tahajudnya masih panjang. Seraya mengatakan, afala akuna abdan syakura. Emang gak boleh saya seharusnya menjadi hamba yang bersyukur. Syukurnya Nabi itu dengan nambah-nambahin ibadahnya. Syukurnya Nabi itu dengan manjangin sholat malamnya. Mudah-mudahan kita yang bertubi-tubi nih dapat nikmat dari Allah, pulang dari sini insya Allah ibadahnya lebih baik, sholatnya lebih baik, zikirnya lebih baik, baca Qur'annya juga lebih baik. Dan yang terakhir, man ibtalahullah fasabaru.
Siapa dia yang diuji sama Allah kemudian dia bersabar. Saya tahu yang duduk di sini bawa ujian masing-masing, betul nggak? Yang diuji duit ada? Utang? Banyak. Sakit? Suami? Anak? Mantu? Tetangga? Netizen? Bu, Ibu, ujiannya macam-macam ya? Iya. Tapi nggak ada yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika dapat ujian selain sabar. Apa Bu? Sabar. Yang diuji sama Allah dengan kesulitan ekonomi, Rasulullah tuh milih untuk hidup miskin. Dan itu doa yang saya yakin kagak pernah dibaca. Rasulullah minta Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kelak bangkitkan saya bersama dengan orang-orang miskin. Kelihatan dari muka-mukanya kalau doa minta kaya semua ini. Iya betul. Iya. Jadi kalau kita diuji dengan kesulitan ekonomi, jangan berkecil hati. Rasulullah memilih untuk hidup miskin. Bu, saya diuji, suami saya udah gak ada ustazah, anak saya gak ada ustazah. Rasulullah orang yang paling kenyang, diuji dengan kehilangan. Saya direndahin orang ustazah, karena orang gak punya. Saya direndahin orang ustazah karena anak saya berkebutuhan khusus. Bu, nggak sampai juga kan ketika ibu lagi sholat ada yang narok kotoran unta di atas badan kita. Kotoran unta yang busuk ditaruh di atas badannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk penghinaan yang luar biasa. Tapi Rasulullah sabar. Nah, pegang itu. Kalau dikasih nikmat bersyukur, kalau diuji bersabar. Syukurnya kayak syukur Rasulullah, ibadahnya semakin cakep. Sabarnya kayak sabar Rasulullah, nggak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Insya siap. Kalau ada orang ngomong nggak enak, balas apa kagak? Balas. Lah kagak masuk nih ilmunya. Bu, kalau ada orang ngomong gak enak, balas apa kagak? Masih ada yang bilang balas? Enggak. Insya Allah. Ustazah Nur Hasanah, guru saya, ini pakarnya pantun. Jadi saya juga mau pantun. Kalau ada yang ngomong gak enak buat kita, kalau ada orang yang nyakitin kita, nggak usah dibalas Bu, kasih pantun aja. Siap? Apa pantunnya? Strawberry buah apel, sorry nggak level. Nggak level untuk membalas keburukan dengan keburukan. Karena sifatnya Nabi Muhammad lam yajzi bis sayyi'atis sayyi'ah. Nabi Muhammad nggak pernah balas keburukan dengan keburukan yang sama. Insya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan duduknya kita dari sini menjadi sebab kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi sebab kita masuk surga bareng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا
waliwalidina walil mu'minina wal mu'minati amin. Al-kamalu lillah, kesempurnaan milik Allah. Baik dari saya, datangnya dari Allah. Salah, khilaf karena keterbatasan dan kebodohan saya. Mohon dibukakan pintu keridhaan dan maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup dulu ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita yang mulia Al-Fahmi